Hari ini kita syuting 13 Januari, istrinya Pak Wendy, Bu Ayu tercinta lagi ulang tahun. Wow. Dan bintang tamu ini dihadirkan untuk surprise Bu Ayu karena Bu Ayu katanya ngefans banget sama Abi. Jadi semalam gua ngasih surprise, gua memang nggak ngasih kado apa-apa. Ya. Ini kadonya. Ayo ngefans banget sama gua. Ada tatonya Darto di sini. Kok gua nggak tahu ya? Kok gua nggak Udah dihapus, dihapus. Oh, belum nikah udah dihapus. Besok tato lagi. Iya. Ketemu gua dihapus. Iya. Besok tato lagi. Gitu. Aduh, malas ngobrol sama dia. Yuk. Aduh, tapi morning person banget. Morning. Iya. Kaget gua. Bukan kaget, dia takut sama gua. Gua takut diomongin di grup. Gua balas sekarang, dia datang on time, gua telat-telat aja. Gua jam 7 gua datang. Iya, kaget gua pas nyampe. Lah, Pak Darto udah dateng. Dia adaptasi. Bentar lagi kan mau jadi tetangga gue. Yo, di sini. Rumahnya kan di Keramat Jati ya? Jauh. Udah ke sini. Fatmawati. Fatmawati. Keren Rencananya banget. tahun ini tuh mudah-mudahan selesai. Amin ya Allah. Kayaknya agak mundur dikit. Paham dong kenapa? Iya. Iya. Makanya kalau ngebangun rumah kan nggak sebatas modalnya cuma bahan bangunan, nggak cuma sekedar nekat, Iya. tapi ada hoki di situ. Iya. Tapi terima kasih sekali saya sudah diundang ke ngobrol di WA ini. Ini gue udah pengen banget kesini karena tau gak ada satu yang pengen gue coba. Apa? Denger-denger editor kalian jago. Nah, Menara Eiffel. Ini tuh. Menara Eiffel nih. Iya. Ya Jangan gitu disejukkan tadi kan. Iya. Karena kita lagi di Eiffel. Kok panas? Wah, piramid Giza. Piramid tuh, piramid. Asik pokoknya. Tenang aja, editor gua mah jago. Green screen tinggal tempel. Ini namanya sutradara. Iya. Apa view-nya tuh beda, POV-nya berbeda. Yo. Dibanding kita kan orang-orang biasa gitu. Tetap nggak stylish. Tadi gue takut aja tuh pas dia udah datang, anjing waktu itu enggok sih telat sih abis ya dia. Abis. Dijadiin obrolan juga di podcast mas Iya. kan. Iya. Diulas di tai-taiin lah sama Iya. anak-anak gitu. Sekarang wah Pak Wendy telat nih. Ntar di podcast mas kita ini. Enggak. Dia nggak akan berani ngomongin gua, karena kartunya di gua. Kartu apa? Enggak ada lu. Jangan bikin-bikin lu. Enggak ada kartu-kartuan lu. Lu gampang banget panik sih tuh orang gitu. Santai aja kali. Bukan di lu, di dia. Enggak ada itu, enggak ada. Iya. Gimana? Ngobrolin apa nih? Cuman tadi sebelum lu datang ada obrolan menarik di kursi itu Menarik. sebelum kita syuting. Tentang Jadi gue bilang sama dia, kan dia lagi ngomongin masalah film Modal Nekat yang 2 kan. Perfilman Indonesia. Ya, perfilman Modual. Indonesia. Modual Nekat. Ini tayang kapan? Ini nggak tahu ya, ini mah spare aja ya. Backup. Ngapain lu buang-buang? Buang-buang waktu aja lu. Ini kata gue tayang malam ini. Gimana? Ya biar masih ada promo modal. Modal deh kan. Masih tayang di bioskop. Ayo. Nggak ada. Kan kita bisa bahas upcoming movie lo. Oh iya bener. Lu kan juga kemarin begitu Modual Nekat belum Ya. tayang aja lu udah proses syuting film Udah baru syuting, kan. iya betul, syuting Iya. film ketiga. Gila padet banget Darto. 2026 aja insya Allah ada 3 film bro. Keren. Keren. Kok lu bisa sih nyutradarain tapi dengan budget murah bisa sih? Anjing lu. Ya semua mah proses ya. Masa langsung mahal. nggak Budget mungkin. sayanya atau budget filmnya? Budget lu nya. Kalau filmnya kan pasti gede. Gede. Gede di talent kan? Iya. Bayaran saya sama Gempi aja gedean Gempi. Aduh. Gimana sih tuh? Kata gua Sutradara lu nih. kalau lu bayaran GP lebih gede daripada bayaran lu, fix. Sebenarnya lu PU disuruh jadi sutradara. Gila. tadi udah ngobrol-ngobrol. Terus gue nyeletuk, gue dari rumah udah kepikiran Iya. pengen ngomong gini. Lu sih toh
lagi promo di New Zealand lu terjun payung. Akhirnya terjun beneran. Iya lagi. Coba lu waktu di Mount Cook itu lu naik ke puncak gitu bawa modal nekat. Kasih konteks dulu mungkin buat para penonton. Waktu kita ke New Zealand. Itu wah ini mau skydiving. Darto, Gading, Omes. Yes, gue akan menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan film gua. Gitu. Gua sampai bilang ke orangnya, bro, can I carry this while I'm jumping off the plane? Yes. No, you cannot. You die, stupid. Ya karena kena angin segala macam. Bukan, kan ketutup. Ini takutnya kalau misalnya kenapa-napa nih, kebelibet ke payungnya. jatuh. Betul. Padahal gue pengen push gitu. No, you cannot. In plane you can, down you can, but you cannot while jumping. Oke lah gitu. Itu udah gue udah gue videoin tuh, ya kan? Lompatnya 3 juta, videonya 4,5. Iya, setengah modalnya naik. Tahu nggak? Lompatnya tuh 3 juta, videonya tuh 4,5 juta. Iya. Langsung gue telepon. Gue telepon orang promosi gue. Reimburse kali ya. Iya padahal di sono promo luar biasa. Tapi bener loh kalau kita ngomongin cocokologi, ya kan di bawah Loncat alam sadar. Itu kan pengennya berapa feet? 10.000 feet. Wah, ini film ini akan menembus 10.000 feet. Gitu. Ya kan 10.000 penonton udah tembus. Masa 1 feet 1 penonton? Maksudnya ini cuma analogi aja lah. Maksudnya naik ke atas gitu loh. Bahkan gue bilang sama Gading, Ding 16.000. Wah jangan deh 10.000. Ya oke lah 10.000 gitu. Karena di antara mereka bertiga nih, Omes, Gading, Darto, Gading masih ada takut-takutnya. Omes apalagi, dua-duanya nih ragu nih. Begitu besoknya mau skydiving mendung, Gading langsung kayaknya cuacanya nggak mendukung nih, kata orang bulenya. Enggak, ini aman katanya. Wow, udah deg-degan. Dia doang yang nggak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena angin nembus. Ya, maksudnya kesini loh. Ini loh. Ya, ke badan gitu. Secara karakter dia aerodinamis. Izin. Bahkan gue berani 16.000 feet tuh. Lah ya iyalah. Yang lain Omes, Gading kena angin. Dia santai muka dia. Ya kan? Omes sampai istighfar, baca apa. Dia doang Bismillah. Ya itu. Gua tadi langsung ngomongnya karena itu. Terus dia bisa bilang, jadi iya tuh. lagi gitu. Bisa jadi. Jadi Tapi gua kayak bener ada tuh. Jadi secara filosofis ya, terus naik ke atas 10.000 kaki. Lebih dari Mount Cook itu 10.000 kaki. Anjlok. Tapi nggak anjlok-anjlok banget. Alhamdulillah dengan jumlah penonton yang Emang udah selesai? Belum, masih berjalan. masih. Enggak maksudnya tapi sebenarnya selain itu tanggal penayangan ngaruh gak sih Tok? Tanggal penayangan iya juga. Cuma masalahnya kayak gitu tuh nggak ada yang bisa memprediksikan, nggak ada yang bisa mengkalkulasikan. Lo dapet tanggal penayangan sekian nih dari bioskop. Oke. Misalnya di situ kita harus berantem sama big franchise dari Hollywood. Kita kalau mengajukan banding ke bioskop, kata bioskop, ya udah gue pindah. Tapi nanti ada catatan tuh dari bioskopnya. Takutnya ntar besok-besok kita itu jadi agak sulit gitu. Jadi kalau dikasih ini, ya udahlah pasrah gitu. Tapi waktu yang pertama juga lu nggak expect kan bisa sampai 890.000. Iya, nggak expect alhamdulillah 800. Yang pertama lu nggak punya ekspektasi. Nggak punya ekspektasi. Ternyata pecah. Betul. Yang ini kata Pak Produser dikali 2 semuanya. Oke, semuanya komedinya, drama actionnya, buar. Budgetnya pun buar semuanya. Gading Gisel Gempi sampai omnya Roy Marten gue bawa semuanya itu. Podcast Mas 4-4-nya. Andre Taulani semuanya. Yang rusak syuting kan? Budget mahal, durasi Tapi ternyata dikit. mungkin momentumnya belum tepat, jadi belum mendapatkan hasil penonton yang memuaskan. Tapi alhamdulillah. Tadinya padahal targetnya adalah melampaui yang pertama. Melampaui yang pertama targetnya, bisa nih kayaknya gitu. Tapi lu sebagai sutradara nih, lu udah bisa dikenal Sutradarto. Yo, Oke, Sutradarto. sorry. Sutradarto, vibe gue tuh kayak Ronaldisco lah. Bagus, Ronaldisco bagus. Iya, bagus. Gua nggak ikutan ya. Iya. Gue juga nggak ikutan. Oke, Sutradarto. Orang udah mengenal lu sebagai seorang Sutradarto gitu. Nah,
Lu tuh tipikal sutradara yang apa namanya idealis atau ya udah. Apa market mau gua Iya. jabanin gitu. Tengah-tengah sebenarnya. Oke. Tengah-tengah. Jadi ada keinginan produser, ada keinginan gue. Makanya di yang kesini tuh banyak yang jadinya tuh gue paksain. Gak bisa nih harus begini, gak bisa biasa dong. Iya. Film pertama sukses meledak, yang kedua ada sedikit, wah gue mau gini, gue mau gini, gue mau gini, gitu. Bener nih, iya. Bener nih, iya. Ini budgetnya gede loh, iya. Tenang Pak, aman. Kayaknya nggak balik modal. Ternyata tidak. Tapi Nah, kedua film ini kan lu yang nulis kan? Iya. Iya. Justru itu gue yang nulis, terus Iya. biasa ketika di laptop tuh imajinasi kan kemana-mana. Nah ini si Darto penulis suka nggak ngobrol sama Darto produser nih, sama Darto sutradara. Begitu petulisan datang ke Darto sutradara, anjing syutingnya gimana ribet banget nih anjing gitu. Ada tembakan ceduar. Itu kan pusing gimana cara mikirinnya gitu. Shot-shotnya gitu. Tapi lo merasa ini lo gagal apa enggak sebenarnya? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Karena dari segi produksi, dari segi result tuh secara produk ya, banyak yang mengakui ini oke nih, ini Lebih bagus lebih katanya. bagus dari yang pertama, udah naik kelas apa segala macam. Terima kasih sekali, apresiatif sekali sama komentar-komentarnya gitu. Cuma ya pada akhirnya kan ada Darto produser yang aduh, rumah gue masih bolong nih atasnya. Aduh, terpal dulu kali ya. Tunggu film selanjutnya nih. Pak kemarin ngorder marmer di hold dulu ya. Rumahnya lantai 3. Ini gara-gara modal nekat, mungkin penontonnya nggak begitu sebanyak modal nekat yang pertama. Iya. Tangga lu 2,5 kan ya? Tapi hal-hal kayak gini biasa terjadi. Bener. Cuman kadang-kadang kita nerimanya memang perlu waktu untuk Betul. mencerna ini semua. Betul. Gitu. Lu juga gitu. Bener. Padahal ya menurut gua di perjalanan karir lu tuh di mata gua kayak kecoa. Maksudnya Anjing juga. Itu pujian apa enggak ya? Pujian. Karena kecoa ini mampu bertahan dalam kondisi Apapun. gitu. Dari zaman dinosaurus kecoa udah ada. Biar kata bau ya. Ya iya Kak Dong. Tapi kan lu survive terus gitu loh. Bahkan Sampai dulu ada lagunya. apa tuh? Store monitor kecoa. Kecoa deh. Ini yang gua hindari kalau ngundang dia. Tapi tenang aja, lu ngejokes di situ, kayak gitu di sini diapresiasi. Iya, Apresiasi. Udah dibayar. Yoi. Thank you. Tapi mereka idealisnya gede loh. Maksudnya bisa milih bintang tamu yang mau diketahui nama enggak, tapi emang gue briefing. Bantu Darto. Lagi terpuruk. Mentalnya lagi jatuh. At least itu yang bisa kita lakukan, oke, bantu. Oke. Berarti hari Sabtu nonton filmnya Modal Nekat ya. Ntar gua beli tiketnya. Nobar. Kalau masih ada di bioskop. Ada dong. Masih banyak Pak layarnya. Masih. Iya kan? Pokoknya cari di Cijantung, minggir-minggir lah. Wah. Cikeretek deh. Kalau agak pinggir nggak jadi toh. Kenapa? Minta ongkos. Pak, ongkos jauh nih. Tapi emang dulu gua kecoa. pernah ngefans sama Darto sebelum lihat mukanya ya. Wah, anjing. Maksudnya dari Suara. sebelum, ya dari suaranya. Banyak yang begitu jujur. Dari SMA, ntar gue ada cerita lucu deh. Oke. Ya itu, maksudnya dulu dari zaman siaran aja udah Mencuri perhatian. mencuri perhatian. Terus habis itu kan dunia radio tidak baik-baik saja. Lu masuk ke industri TV. Sempet naik dengan The Comment. Terus 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Tiba-tiba problemnya bermasalah. Ya. Programnya udah waktunya Udahan. Bungkus, biasa itu. Terus survive lagi, tiba-tiba ngedirect. Tiba-tiba bikin Pretty Boys. Oh iya. Seri-seri selesai apa segala macam. Maksudnya lu survive terus gitu loh. Sebenarnya hal kayak gini tinggal lu lewatin aja kan. Bener. Gak ada kapoknya untuk membuat sesuatu yang baru lagi kan. Enggak. Cuma memang karena ya itu dia kan ini pertama karena di sini gue bukan cuma jadi pekerja, gue juga investor gitu. Jadi lumayan berasa juga nih. Oh, jadi mengamati begini cara permainannya, how the game is played, industri seperti ini. Oh, oke ya. Ngeset mindset dan ngeset hati lagi tuh. Oh, oke berarti
naker-naker, berarti gue mungkin segini aja kali ya untuk ya itu kadang-kadang wah film lu bagus, wah kayaknya bakal laku nih, ternyata banyak faktor lain yang tidak Tapi memang nggak ada rumusnya kan bikin film nggak ada laku. rumusnya, asli nggak ada rumusnya. Iya. Lu mau invest gak daripada duit lu kemana-mana nih, bayar mereka mendingan ke film gua. Ini aja kurang penonton lu. Bener juga ya. Aduh. Ya gua mah perperan aja. Perperan aja maksud gua. Bener juga ya. Tapi jadi nurunin PD lu nggak ketika lu presentasi ke calon produser baru, calon klien baru? Nah kalau misalnya itu pada akhirnya bahasa gue jadi berbeda. Pada akhirnya gue dari awal mungkin kalau misalnya ke calon investor bilang bahwa ini ada satu faktor yang nggak bisa kita prediksikan dan para jagoan-jagoan di dunia ini, di dunia industri ini maksud gue, yang sudah berpuluh-puluh tahun pun juga nggak akan tahu film mereka meledak atau enggak. Yeah. Jadi kalau lu udah siap untuk masuk ke situ dengan mindset seperti itu, ayo kita invest bareng-bareng. Tapi kalau belum, daripada ntar lu gimana nih duit gua habis, lah kan gua udah bilang ini lumayan gambling gitu. Kalau ada yang berpendapat bahwa udahlah lu kalau mau nyari duit bikin horor aja, bener nggak menurut lu? Ada benernya sih, entah kenapa ada benernya, karena emang gua nggak tahu apa market kita memang mencari horor karena experience ya, karena horor itu kan experience duar, dang duar gitu. Relate lah ya. Iya. Relate juga. Ya maksudnya kan kenapa menurut gua horor laku di Indonesia? Karena memang most of all relate sama mereka. Iya. Pasti banyak yang Rasa percaya takut, mistis. Iya. Percaya sama begituan, Bener. ngalamin bahkan. Ada makhluk-makhluk tuh masih banyak kepercayaan seperti itu gitu. Jadi mungkin ya ada benernya market. Tapi ya itu dia sebelum gua nggak tahu apa atau setelah agak lain satu ya. Kok horor tuh sempat trennya tuh menurun. Gitu. Sempat ada spekulasi, wah nih horornya trennya menurun nih. Orang udah mulai berbondong-bondong bikin komedi. Tapi ternyata kemarin terbukti horor dapat penonton yang lumayan juga. Selalu ada marketnya lah kalau horor. Iya, horor selalu. Gitu. Nah kalau sebenarnya lu berangkat berkarir dulu emang cita-cita lu salah satunya jadi sutradara. Gue juga. Kok tiba-tiba terjerumus jadi sutradara toh? Iya lu jauh banget mainnya. Asli gue juga nggak tahu gitu. Gue kan nulis sebenarnya waktu di Prambors tuh gue nulis buat serial radio. Terus abis itu dari situ ke FTV. Gue sempat nulis buat FTV, buat serial TV. Frame Rich dulu. Bener. Kayaknya gue pernah deh main judul lu. Ah serius lu? Gue lupa. Pasti lo CEO yang jatuh cinta sama gadis miskin ya? Kayak racin ya. Iya. Karena dulu gue lumayan sering di Frame Rich. FTV, ya mungkin aja. Gue juga lumayan sering nulis FTV buat Frame Rich. Dan gue lumayan sering nonton Frame Rate loh. Berarti ada beberapa skrip yang lu buat di situ dan gue nonton. Bener. Dan itu maksudnya gue udah terbiasa dengan pace-nya industri. Bikin FTV 4 hari. Ya betul. Iya kan, 4 hari nulisnya harus 4 hari ya gitu. Jadi sudah terbiasa dengan industri. Gue tuh nggak pernah mau jadi sutradara sebenarnya. Cuma waktu itu ditawarin sama sebuah brand karena dia lagi mau bikin web series. Udah Mas Darto dia sutradara. Wah, gimana caranya ya? Gue ngerti. Terus gue nanya sama Bene, Ben, gimana caranya sih Ben? Lu nggak perlu ngerti apa-apa Pak. Yang penting kan udah ada DOP. Gue nggak ngerti kamera, kan udah ada DOP, Director of Photography. Wardrobe udah ada, makeup udah ada, lokasi semua tuh orang-orang terbaik di bidangnya. Lo cuma harus mengarahkan visi lo seperti apa. Oh gitu. Kalau lu cuma deliver mau lu tuh gimana gitu terhadap adegan ini gitu. Kayak misalnya menurut gue nih, ini kayaknya kayak gini-gini nih, gimana nih Mas? Misalnya DOP, lo gini aja, ntar dia masuk dari sini, ini, ntar angle-nya dari sini, habis itu, Tapi lama-lama film 2, film 3 gue mulai belajar angle, kamera, lensa dan segala macem. Oh, gue pikir tuh semua ada di kepalanya dia, si sutradara itu. Gue pikir ya selama ini ya. Ya bahkan lo bisa cari reference kan, misalnya gue mau shotnya nih kayak gini nih. Dan di bagian ini gue mau ditekenin, jadi ntar ngobrol sama si DOP misalnya, ya udah berarti kita kameranya track in tuh anjay. Asik. Ya, learning by doing lah. Oh gitu. Ini lo kata bukan kacamata biasa nih, kacamata sutradara bro. Asik. Belum 1 juta penonton lo. Tapi menurut gue penonton kita tuh juga terjebak stigma deh. Stigma. Stigma bahwa
Film yang sukses adalah film yang melampaui 1 juta penonton. Iya, dan jadinya wah begitu udah 1 juta, yaudah kita nonton yuk gitu. Padahal ya itu dia, padahal film itu ya itu dia salah satu yang gue pelajarin di yang film gue yang kedua. Dipikir-pikir gila kita bekerja dengan segitu banyak effort, segitu banyak uang, pertaruhannya tuh di 1 hari loh. Hari pertama. Hari pertama penayangan itu bisa jadi ukuran emang. Justru karena gini, ketika lo nggak perform di hari pertama, misalnya di hari pertama lo dikasih 1000 layar atau 1000 shows gitu. Begitu nggak perform, dia tuh ada hitungannya OR tuh occupancy rate. Sama kayak hotel lah, ya kan ada occupancy rate-nya. Begitu occupancy rate-nya rendah, terutama bukan di hotel, di bioskop-bioskop yang occupancy rate rendah, diganti sama film yang lebih bagus. Gitu. Jadi di hari pertama misalnya 1000 shows nih, nggak terlalu atau jelek gitu. Besok pasti dikurangin. Langsung kurang gitu. Jadi tapi kan ini tidak terjadi sama film Jumbo. Jumbo kan kebalikannya. Nah itu gue juga, makanya Jumbo tuh termasuk anomali tuh. Ya kayak gitu-gitu udah special case lah. Cuma pada umumnya seperti itu. Oke. Berarti jadi lu tiap hari lihat handphone tuh Wah, berapa ini jumlah kan penonton bro. tuh kayak mirip kartu gaple ya. Asli. Waduh. Nambah berapa nih gitu. Ya karena beda, gue ngikutin juga kan di yang pertama gitu. Misalkan di pertama lu kan di Instagram aja rajin tuh. Weh udah 100.000, udah 200.000. Ternyata udah 300 kayak gitu kan. Iya. Nah makanya kemudian strategi yang dipakai adalah sebelum hari pertama itu bikin special show, special screening, nonton duluan di berbagai kota, jual tiket duluan. Nah jumlah ini nanti ditamprokin ke hari pertama. Jadi misalnya di hari pertama cuma 50.000, tapi di sini udah dapat 50.000, hari pertama lo 100.000. Jadi membuat kesan itu tuh seperti itu gitu, duar gitu. 100.000 berarti filmnya oke nih. Gitu. Tapi lu merasa lu ngukur diri lu, specialty lu nulis itu kuatnya di mana? Lu nulis drama udah pernah, ya kan? Salah satunya Pretty Boys lu yang nulis kan? Iya betul. Selesai juga. Itu kan drama. Terus Modal Nekat komedi. Drama terus komedi. Nextnya ini yang mau lu bikin horor. Komedi. Ya, horor komedi. Nah, secara penulisan lu lebih merasa gue tuh sebenarnya kalau udah ini specialty gue di mana gitu. Sebenarnya di drama. Ya karena dia di dramanya, sorry itu saya bukan karena depan lu ya. Lumayan bagus menurut gua lumayan ya? Darto. Bagusin aja. Lumayan tuh kayak nanggung-nanggung. Ini yang membuat lu akhirnya nggak bisa naker diri lu. Pelan dulu aja. Gua jarang muji orang lu toh. Sekalinya gua muji, sekalinya gua muji masih ditolak sama dia. Ini kufur nikmat nih orang nih. Kenapa menurut lo dia di drama lebih kuat? Kayak di Modal Nekat, walaupun gue nontonnya di OTT ya, tapi maksud gue atau bahkan di Pretty Boys lah. Pretty Boys gue diundang. Lu datang ya Pretty Boys? Datang, iyalah orang Premier. Dia nanya, lu datang ya? Iya, orang gue nggak dianggap sama dia. Enak aja. Udah berasa superstar, sumpah toh gue tampol lo ya. Gue sorry ya. Gue ibaratnya kalau mau sombong gitu, anjing gue juga punya nama nih. Gue punya nama. Diundang sama dia. Emang gue yang ngundang? Bukan kali, Desta. Ya tapi kan film lu juga. Ya kan gue nulis. Iya tapi kan lu kenal gua. Kayaknya belum terlalu akrab dong gitu. Belum ada prediksi waktu itu ya. Belum ada kali. Oh belum ada ya? Belum ada. Tapi kan lu kenal gua juga. Kita kan tahu, kenal. tapi gue ngeliat lu di TV. Iya. Anjrit. Lu masih gimbal gak? Enggak anjrit, jauh banget. Apa yang terjadi? Iya, maksudnya gua nggak tahu ya. Gua ngerasa nih, gua diundang di premier pada saat itu. Tapi itu gua kayak, lu tau gak? Kayak penonton biasa, gua nggak diarahin kemana. Terus nyapa dia waktu itu pakai baju apa? Wah, lu pakai baju apa? Gue lupa lah. Kayak baju-baju, wah, disco apa-apa gitu. Gua ngerti, pokoknya mentereng gitu kan. Ya cuma kayak, hai, udah saya. Desta bukan gua. Lu Bukan. enggak lu. Gue aja kagak inget ketemu lu. Di anjing. nih kayak begini nih. Gitu maksudnya set. Wah,
Nih orang sialan. Gua kayak tamu undangan biasa. anjir. Harusnya Padahal tuh enggak tuh. gua artis, ya kan. Nah. Kedua temen gitu. Diundang sama yang punya Hajatan. film, punya hajat. Pak, gua aja sampai nongkrongnya di luar. Di luar gitu. Di luar bioskop. Bukan maksudnya ini kan ada lounge-nya. Ada lounge. Kan harusnya di situ dong. Lo kagak dibawa wah, Nggak parah dibawa Desta. ke lounge. Gila Desta. Jadi emang cuma di luar gitu. Anjir. Minum teh manis. Kita artis loh ini. gitu. Yento. Desta itu bukan gua. Lo juga. Lo Desta Vincent sama. Ketiga gue bilang, gak mau lagi gue diundang sama lo. Gue bilang. Tapi di Pretty Boys, Ya, gue harus Pretty Boys gue dramanya bagus. oke. Dramanya bagus. Selesai gue gak nonton toh, sorry. Tapi Modal Nekat gue nonton. Dramanya juga lu oke, menurut gue. Memang bener kata Andi kan nih, misalkan lu tahu misalkan kekuatan lu di situ. Dan lu pun sadari kekuatan gue kayaknya di drama deh. Kayaknya memang harus lebih kental di situ kali tuh. Iya, karena tapi sebenarnya memang kalau Karena sorry, secara komedi kan juga tapi jujur, Darto buat gue sih lucu. balon udara. Wah, banyak banget tuh balon udara. Tiba-tiba kapan Balon udara. Balon udara. Banyak tuh. Orang kalau dipuji, dinaikin lagi, sama dia dijatuhin. Iya, selesai. Iya, lanjut toh. Ya. Ya emang ketika merancang sebuah cerita emang biasanya itu drama duluan. Jadi makanya kalau kita bilang sama produser kalau Anda baca sinopsis kita pertama nih, pasti nggak ada lucu-lucu ya. Kalau mau drama komedi pasti nggak ada lucu-lucu nih sinopsis tuh karena kita emang fokus Core-nya dulu drama. cerita dulu nih, cerita dulu. Habis itu baru komedinya diselipin di mana. Itu justru biasanya komedi itu terakhir. Polesan-polesan akhir. Polesan-polesan akhir dari sinopsis itu cerita dulu nih dramanya seperti apa. Masuk ke skenario baru tuh komedi-komedi situasi. Terus ntar ngobrol begitu reading dapat tuh celutukan-celutukan, dapat penambahan komedi lagi. Begitu reki survei ke lapangan, oh ini bisa di komedi nih, merespon kepada set kan. Oh ini bisa di komediin, ini bisa di komediin. Gitu. Jadi komedi itu justru belakangan. Gua doain lu. Gua sumpahin tuh. Apa tuh? Film horor berikutnya meledak. Amin. Ada horor komedi selanjutnya. Yoi. Iya. Kita lihat ini dia trailer. Boleh lu puter. Boleh. Hah? Ya ntar aja tinggal set gitu, tinggal di. Iya. Iya. Kita nonton di sini aja nih. Makin yakin gua nggak mau invest. Tiba-tiba kok di sini. Tapi dia ini salah satu yang lumayan pemandangan baru buat gua ya. Sebagai seorang sineas, sebagai Sineas bro, Sineas bro. Sebagai orang yang berkecimpung di film, baru ini gua ngelihat sutradara pol-polan promo dibanding talentnya. Gak pernah gua tonton Hanung Bramantyo bikin konten. Iya bener. Buat promoin filmnya, ya mungkin sesekali dua kali dia datang, diundang, ngobrolin tentang film ini. Ini gila. Dari Modal Nekat nih orang gila gue bilang. Kata gue, lu kan sutradara ini kalau kata gue ya orang biasa ya. Lu kan sutradara, maksud gue dijaga dulu gitu. Marwah lu. Dijaga, jangan terlalu kelihatan banget pengen film lu ditonton. Tapi ya udah, ngalir apa adanya aja. Nih ya, pas skydiving, Omes sama Gading. Siapa ya? Oh, Omes ya? Pokoknya ada yang kesel aja. Anjing, di atas dia tetap promo. Di atas pesawat. Kayak bendera. Iya. Pantesan, Gading kata Gading. Pantesan dia pengen banget skydiving. Ternyata sampai di atas, dia lebarin itu banner tulisan Modal Nekat. Kan film-film dia juga tuh anjing. Bener. Ya maksudnya artisnya aja, pemainnya aja. Nggak segitu. Kok lu segitunya Pandangan baru soalnya. Iya. Karena rumah gua belum ada atapnya. Itu alasannya, kancut rombeng.
Hanung Bramantio, rumahnya udah gede, udah ada atapnya. Rumah gua masih belum ada atapnya. Iya. Tapi itu karena gua committed sama karya gua. Oh. Iya. Itu all out nih. Iya. All out. Sampai gua promo ke Bandung ngajak riding anak-anak motor. Asik. Gua dapat motor yang belakangnya kagak ada spakbornya. Cemong, hujan, cemong. Gua pakai. Nih orang adalah orang yang sebenarnya baik nih orang. Tapi oportunisnya menurut gua sudah sangat-sangat kelewat batas. Ya. Kenapa gue bilang nih orang pengen karyanya dilihat sama orang, tapi pengen promo, tapi nggak modal. Bener-bener. Filmnya modal, tapi dianya nggak modal. Gue ceritain. Tahun baru gue ke Makassar. Baru gue ke Makassar. Set. Ayo ngabarin. Iya. Gilang Gomblo main. Iya. Gilang sama siapa sayang? Cika Waode. Sama ini, sama Inyong. Tapi emang Inyong ikut ke Makassar? Oh, enggak. Enggak. Gilang sama Cika ke Makassar. Oh, apaan? Promo film gitu. Oh gitu. Iya. Berarti Darto ikut kali ya. Darto ikut. Oh iya, Ayu ngomong. Iya, Darto kayaknya ikut deh. Soalnya dia kayak di story nanya-nanya gitu. Guys, tempat ngopi yang oke di Makassar di mana ya? Gitu. Temen dong. Ya as a friend ya. Yos. Kan dia pengen ditemenin ngopi. Ini ada temennya nih di Makassar. Ini orang emang ya Allah. Ujian tuh gak cuma dari keluarga ya, dari temen juga ada. Gue WA dong Pak. WA dong. Pak. Promo nih di Makassar. Lo kalau mau ngopi kabarin gue. Yoks. Ya kan, kabarin gue. Ntar gue temenin, gue jemput, gue bilang gitu. Lo tahu dia jawaban dia apa? Bisa kali nonton bareng. Oh iya, dia lagi promo. Dia lagi promo. Yang naik private jet itu ya. Terus iya udah naik private nih. Dia promo naik private jet, sombongnya luar biasa. Asik. Terus tiba-tiba manfaatin gue untuk datang ke promo film dia for free anjing. Ayolah, seru tahu nonton bareng. Di kata gue nonton sama lu juga seru. Gue nonton sama Yarobun sama keluarga gue juga seru. Kalau seru mah seru aja menurut gue. Gila, nggak ada otaknya nih orang. Maksudnya nggak kayak, nggak maksudnya jangan straight to the point. Mungkin gue akan ngebantu ya. Tapi dia langsung kayak, ayolah nobar lah gini. Kata gue, aduh ya Allah. Ada alasan nggak dibalik cara lu promo kayak gitu? Enggak, itu sebenarnya bukan mau ngajakin lu promo. Maksud gue emang, gue tuh ke Makassar beneran TikTok. Jadi gue nggak ada Iya, waktu untuk, tahu. jadi udah karena emang kita aktivitasnya mau nobar, nah kan lu belum nonton aja sekalian. Itu nggak bakalan, lu nanti gue kasih tempat spesial, terus nggak bakalan gue, Wendy tolong, enggak, paling cuma, Wendy jago. Udah kebaca. Lu bayangin, dengan mental kayak gini, nggak mungkin gua nggak di-announce di situ, gua nggak mungkin. Tapi gue belajar banyak dari film kedua ini. Iya. Enggak, tapi jawab dulu. Ada alasan nggak dibalik lu segitu jualannya gitu? Kan kadang ada orang kita aja ngukur misalnya kalau nggak tahu ini analoginya bisa disamain apa enggak ya. Tapi kalau misalnya kita ke mall, kita masuk ke satu toko dengan niat mau beli sesuatu di dalam toko itu. Kalau misalnya si orang yang apa sih istilahnya itu? Pramuniaga. Pramuniaga itu. Ada yang bisa dibantu, Pak. Ini bagus loh, ini model baru loh. Ini kalau terlalu banyak gitu, kadang-kadang kita malah, apaan sih males? Gue mau lihat-lihat dulu. Gue mau ini jangan ganggu gue, kasih gue jarak gitu. Tanpa lu ganggu. Lu kan gitu, nonton modal nekat. Orang tidur dikontenin, kasih modal nekat. Bikin ini modal nekat. Maksudnya ada alasan nggak dibalik lu jualan begitu? Takutnya banyak orang defensif loh gara-gara itu. Itu Pak, to be honest ya, di dalam hati kecil gua. Apa gue datang kali ya ngerame-ramein? Ini niat gue awal nih. Sebelum nih orang ngomong. Untungnya Allah emang maha baik. Dia duluan nembak dalam hati gue. Kampret. jadi ditunjukin. Jadi ditunjukin aja. Iya, gue tahu lu bangga dengan karya lu. Betul. Kita harus bangga sama hasil karya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang kurang suka dengan cara jualan yang kayak gitu. Ada porsi maksudnya Andika mungkin. Ya jujur, ini gue kapok ya.
lu mengabaikan diri kan gitu. Jujur gue kapok ya. Gue udah terjun dari 10.000 kaki. Ya, semua teman-teman gue diprediksi yang 26 juta follower segala macam minta tolong promo-promo. Kagak ngangkat juga. Emang anjing lu. Berarti lo tuh semua kagak ngangkat. Lain kali gue diemin aja tuh film. Kalau laku ya laku, kalau enggak ya enggak. Nih, makin kelihatan mental dia ya. Ketika filmnya jelek, yang disalahin temen-temennya yang udah ngebantu. Temen-temennya udah ngebantu. Terus dia bilang, nggak guna. Salah. Biar kata kita mau promoin bagus. Orang bilang nggak bagus. Anjir. Anjir. Coba deh. Lu eksperimen di sisi itu deh. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin gue ini ya nomor satu. Mungkin nomor satu karena gue ngerasa kayaknya gue ada nggak pedenya sebenarnya jadi sutradara. Ah iya. Jadi yang terkesan itu. Karena gini apa namanya orang nih kalau dari POV gue nih ada produser. Itu film bukan duit kecil. Iya. Film tuh at least 10 sampai 12 miliar. Dan disebutnya tuh ini film karya Imam Darto gitu, anjing gitu. Padahal gue nggak akan bisa apa-apa tanpa DOP yang bagus, makeup yang bagus, produksi yang bagus, wardrobe dan segala macamnya gitu. Tapi nama gue tuh yang ditaruh di depan gitu, anjing. Terus gue ada tanggung jawab sama selain nama produser sama pemain. Karena pemain yang gue ajak main tuh bukan sembarangan, nama-nama besar, nama-nama yang mereka kalau ada di sebuah karya yang jelek, pasti mereka Jadi juga trust malu issue, kan. ya, kalau diajak lagi. Terus juga pasti kan anjing filmnya Darto ngedirectnya jelek lagi, anjing filmnya kurang lagi gitu. So ada tanggung jawab itu ya, mungkin kemudian ketika promo jadinya begitu karena nonton ayo bagus gitu. Tapi jujur ya gue kapok. Iya, kayak orang jual makanan kalau terlalu ini lo cobain ini enak kok ini. Film gue yang ketiga gak usah ditonton. Jangan gitu dong. Gimana dong? Jangan gitu. Terus gue mesti gimana dong? Maksudnya Ntar gue nangis juga itu. sebentar, Andi gak ngomong jangan gitu dong. Ntar gue nangis juga. Ya kejebak. Gue dijebak. Iya. Kan reverse psychology. Semakin jangan orang malah semakin nonton. Nah, bisa jadi. Maksud gua boleh kayak gitu, tapi Boleh. Tapi ketika terlalu jadinya yang nyampe feel-nya itu kayak ini orang lagi nggak pede nih. Oke. Gitu. Berarti gue kayak gini. Nonton film gue. Asik. Iya gitu aja maksudnya senatural lu aja. Iya. Nah, nih. Kalau lu gaya lu begini, yang nolak bukan penonton, bioskopnya. Nolak nayangin. Enggak, tapi ini menarik menurut gua ya. Menarik. Karena gua juga pernah belajar toh. Maksudnya belajar sendiri lah. Walaupun hitungannya seri-seri buat YouTube, buat lucu-lucuan sendiri, ngedirect. Seru memang toh. Seru banget. Walaupun pengetahuannya bener-bener gue minim. Pokoknya yang penting gue ngedirect aja. Gue maunya begini, itu yang harus dijalanin misalkan kayak gitu. Tapi di obrolan ini sebenarnya gue belajar juga karena gini. Kalau lu bilang gini, nama-nama besar betul loh. Ada Andre. Gading, podcast mas. Waktu itu yang pertama Bucek. Buset, itu benar-benar belum pernah sama sekali gue kan ngedirect. Yes, betul. Maksud gue, kalau dibilang possibility berhasil kan ya udah 50%, bahkan 70%, 80% berhasil dong gitu. Tapi kayaknya memang skena film nih emang nggak bisa lu pukul rata kan? Nggak bisa lu bilang bahwa kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Oh, iya. Banyak elemen. Banyak banget faktor-faktor yang nggak bisa diprediksikan. Iya. Gitu.
nonton film gue. Mulai sering gitu. Gue jaga marwah. Gak ada sutradara mau sepangki-pangkinya nonton film gua. Iya, Ada kayak gitu Ada nggak gitu ya? Tapi ini Enggak, menurut Sepatu Nike ininya New Balance. ya kenapa? Harus matching dong. Enggak lah, lu aja begini. Harus Enggak, tapi lu akan komitmen panjang nggak di penyutradaraan? Sepertinya sih iya, walaupun ada beberapa kadang-kadang tuh kayak misalnya ketika jam 3 pagi masih di lokasi gitu karena emang syutingnya syuting horor jadi kebalik kan. Jam 3 pagi masih di lokasi terus mikirin anjing otak gue mau pecah nih gimana nih kita hujan deras kita harus gimana nih ya. Itu ada momen nih gue bener gak ya gue di sini gitu. Cuma ketika dapat scene yang dar pecah gitu itu kebayar. Ketika orang ketawa ngelihat ini itu kebayar. Ketika ada orang yang bilang, "Tok, lu tuh film kedua lu oke banget nih naik kelas dari yang pertama." Ah itu kebayar dan itu kayaknya sih mungkin di sini kali ya gitu. Gitu. Karena ya itu di luar ekspektasi tiba-tiba rintangannya apa. Bukan hanya hujan kadang-kadang. Iya. Lokasi atau set yang didapat nggak sesuai dengan bayangan waktu nulis. Terus tiba-tiba pemain harus pulang jam segini. Itu nanganin gitu gimana ya? Terus tiba-tiba ada pemain yang cuma bisa ngasih 1 hari syuting, pemain lain harus ngituin dia. Hai Andre. Emang anjing. Anjing dia. Gila. Gempi lagi anget, lagi panas, masuk itu dia. Iya. Jangankan gitu, itu kan ngikutin jadwal syuting ya. Dia bisa cuma 1 hari. Kita ngelawak aja ngikutin mood dia. ya Allah. Mood dia ngantuk, oke kita ladenin. Bingung. Yang lu bilang ya itu akan mendokrak penonton. Kejadian nggak? Nggak terlalu. Tapi lu akhirnya bekerja dengan nama-nama besar ya? Ya. Nama-nama yang besar pasti juga berikut dengan ego-ego yang besar juga. Keributan yang besar juga. Ada dilematis gak? Di satu sisi kalau misalnya lu nobodies gitu buat mereka, lu hanya dikenal sebagai sutradara, bukan sebagai seorang Imam Darto. Mungkin lebih enak gitu. Dia bawa, gue sutradara, gue maunya gini. Gak bisa dong, lu komitmen, lu bisa lebih tegas gitu. Tapi di satu sisi kan lu berteman juga nih dengan para talent. Ada kesulitan gak lu? ada, aduh anjing nih, ini orang anjing nih, tapi gue nggak bisa bilang lu anjing gitu. Iya memang. Nah itu aja Andre apa gimana? Sebelum kita syuting itu pokoknya gara-gara Andre bilang gue cuma bisa syuting tanggal segini. Itu tuh implikasinya banyak, nggak cuma ke pemain yang lain, harus ngikut dia, juga ke produksi. Betul. Yang harusnya kita selesai di lokasi itu, misalnya di situ 3 hari nih, 1, 2, 3, ini Senin, Selasa, Rabu, yang harusnya Rabu nih Aji Andre nih. Nah, gue nggak bisa, gue bisanya hari Sabtu, jadi kan ini harus digantung. Jadi Senin, Selasa kita syuting kemana dulu, habis itu ke sini ke hari Minggu nih, cuma buat dia doang gitu. Jadi ini kan gue harus bayar 1, 2, 3 tambahan 3 hari lagi buat ngegantung lokasi gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi ya waktu itu gimana Pak? Gak bisa, tetap belain Aji Andre, gue mau dia main gitu. Ini Gempi lagi anget, bodoh amat masuk. Anjing. Gila. Gisel mau ke gereja, ya bisa kan masih ada minggu depan. Gitu. Hari Minggu tuh semuanya masuk. Aduh. Ribet ya ternyata ya. Wih, ini sebelum main film gua kagak ubanan anjing. Itu dia. Gue banyak menyaksikan. Maksudnya ternyata pekerjaan sutradara itu luar biasa. Dari hulu ke hilir dia harus pantau terus kan. Nggak boleh miss gitu loh. Dan itu kadang-kadang bikin kita stres berlebih kan. Lumayan. Yang akhirnya jadi ngaruh ke look. Gimana look gua? Sama kayak manajer bola, Jing. Iya kan? Sebelumnya pas jadi pemain dia ganteng, gagah, apa begitu jadi pelatih tiba-tiba jadi cepet banget tua. Iya. Sekali lagi dong tanya ke gue. Gimana look gua?
Bu. Buluk. Tanya dong, gimana look gua? Gimana look lu? Look gua Mansardi. Mansardi. Look Mansardi. Putih. Ini hasil ya, hasil. Look Mansardi. Bini lu nggak komplain? Lu jadi terlihat makin Karena terlalu stres gitu loh. Stres dong pasti. Stres. Dan dia juga ngerasa kamu kayak ya jadi harus coba manage karena kan tapi ini sesuatu yang nggak bisa dihindari kan. Iya. Iya harus manage stres. Gua sampai ngobrol untuk gua bukan psikolog ya, praktisi TAT. Apa tuh? Gue lupa lagi TAT apa singkatannya. Pokoknya ada jadi kayak basically dia kayak AQ terapi gitu. Cuma basically kayak ngomong sama psikolog. Cuma ini ada terapinya gitu lah. Oke. Itu kalau gue ngomong duar nangis. Gue mau nangis karena ada ya itu dia beban tanggung jawab gue ke penonton, ke pemain menurut gue tuh lumayan besar. Jadi ada kayak gitu-gituannya tuh gitu. Sampai gue harus ngomong gue terapi begitu. Emang nggak bisa lu rilis misalnya ke teman atau apa? Atau emang kenapa sampai harus ke praktisi? Karena ternyata begitu begitu ngobrol itu sama dia ditarik ke belakang. Kayak misalnya waktu film pertama itu gue lumayan stres karena ya pertama apa segala macem. Terus begitu ngobrol sama dia, buar gue nangis. Ternyata tarikannya ke belakang adalah ada satu titik penyesalan di dalam diri gue nggak sempat ngasih lihat film ini ke almarhum kakak gue. Kakak gue itu yang pertama pengganti figur bokap gue karena bokap gue meninggal waktu gue umur 9 tahun. Kakak gue lumayan masih muda lah, masih 50-an gitu. Cuma dia meninggal karena Covid. Nah dia tuh gue look up banget sama dia gitu. Nah ada kayak begitu-begituannya. Jadi akhirnya digali tuh sama dia gitu. Oh ternyata begitu. Oh itu. Ternyata beban terbesar lu adalah itu pembuktian waktu yang pertama itu. Gitu. Dan juga atap gue juga masih bolong sih. Tapi jujur sih, lu selalu mengkamuflasekan hidup lu ke arah komedi. Lu selalu. Pasti ada sesuatu hal besar yang memang lu coba tutupi dari diri lu yang lu nggak tampilin gitu. Iya. Pantesan lu pas ditanya, gua nulis drama sih. Gua ada feeling lu orangnya drama sebenarnya. Ada drama dan biasanya kalau misalnya ya Bukan ada drama, lu kentalnya di drama. Lu hidupnya, hidup lu tuh drama. Cuma bener kata Andika, lu berusaha menutupi semua itu dengan komedi lu. Mungkin karena kebiasa di pekerjaan, lu dulu tuntutan penyiar harus lucu, harus apa. Akhirnya lu Imam Darto punya persona baru nih, humoris, lucu apa segala macam untuk menutupi yang sebenarnya lu drama. Gua ngomong sama lu kan, lu kan selalu ngajak gua main film kan, ayo main film. Film gua. Gua ngomong sama lu, kalaupun gua mau main lu yang ngedirect, filmnya harus drama, bener. Gua nggak mau film komedi, gitu. Drama Kumbara. Percaya gua. Waduh. Drama Kumbara. Di tengah-tengah. Ini kata gua mah. Drama aja udah. Komedinya nggak tahu timing nih orang. Iya, coba maksudnya bener-bener yang drama. Drama iya sih. Gitu ya. Terus versi Imam Darto yang sebenarnya itu bisa dilihat di mana? Di rumah. Di rumah. Lu di rumah nggak sehumoris ini kan? Ah masih humoris kayaknya mah ya. Masa sih? Apa Di depan anak-anak itu lu? cuma by konten doang? Kalau bini gue sih bilang kalau gue di rumah banyak lebih banyak diam, gue banyak diam, banyak mikir, banyak musuh? Banyak musuh? Itu juga. Enggak. banyak mikir, gue tuh suka wandering kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang waktu kemarin akhir tahun kita deep talk sekeluarga gitu. Terus oke, kita coba koreksi masing-masing yuk. Koreksi yang banyak ke gue itu keluarga gue mengeluhkan bapak tuh suka nggak present. Nggak hadir. Fisiknya ada, tapi kayak otak gue tuh kemana-mana gitu. Kayak gue mikirin ini, mikirin itu, terus ini begini ya, ini begitu ya, ini ntar begini lagi, nah gitu. Tujuannya demi mereka. Tujuannya demi mereka gitu. Tapi sebenarnya yang mereka tuntut adalah kehadiran. Presence. Nah itu lu juga begitu nggak? Iya kan? Iya. Pasti. Itu apakah itu kutukan seorang laki-laki? Maksudnya laki-laki itu kan kita kadang-kadang kita
kita mau spend time lebih banyak sama istri, sama anak-anak. Tapi di satu sisi ya gue pengen ngasih lebih buat lo nih, tapi berarti kan gue harus keluar nih. Tapi kehadiran tuh bukan perkara waktu doang ternyata ya. Setelah gue mencoba untuk hadir, gue kan ada beberapa anak yang ya masa kecilnya nggak banyak waktu yang gue bisa sediakan untuk dia. Ternyata hadir tuh bukan hanya perkara waktu, tapi hadir tuh apa yang terjadi sama dia kita dengerin, apa yang menarik buat dia hari ini kita dengerin, kita simak, kita ajak ngobrol gitu. Itu tuh hadir menurut gue. Iya, ternyata ya. Betul. Ternyata mereka lebih merasa fulfill. Bakal merespon hal-hal kecil yang menurut kita apaan sih gitu mungkin ya. Tapi misalkan kita ngeresponnya bener-bener nggak cuma ya tulusnya tuh nggak cuma wujud kita yang hadir gitu, tapi rasa kitanya juga hadir. Mungkin kita sebagai orang tua kita bisa beliin anak sesuatu yang dia pengen, beliin mainan, beliin apapun hobinya dia, kita support apa segala macam. Ternyata kadangkala buat mereka lebih mahal ketika kita bisa ketawa bareng hanya ngetawain apa yang terjadi sama hidup dia di sekolah atau ada drama pertemanan apa di hidupnya dia di fase suka-suka sama ini. Iya, kayak gitu-gitu. Mereka lebih seneng dibanding mainan-mainan yang kita beli, tiket-tiket luar negeri yang kita beli buat dia. Kadang-kadang duduk cuman ngabisin waktu di depan TV 5-10 menit untuk tertawa bareng tuh ternyata itu lebih present. Masuk lebih core memory ya? Yoi. Masuk banget. Yoi. Terus lu respon lu apa dapat keluhan itu? Ya lumayan deg juga karena gue ngerasa gitu. Ada ngerasa kadang-kadang kita tuh selalu dinner time. Meja makan itu selalu pokoknya no phones on the table ya, nggak boleh ada handphone. Nah, ini ngobrol. Tapi kadang-kadang ngobrol itu zeng, gue zone out gitu. Gue mikirin terus gimana Pak? Bagus tuh kata gue. Bagus tuh, pasti Bapak nggak dengerin iya. Apa sih coba ulang? Anjing. Nah kayak gitu gimana? Gimana? Ya kan? Kayak semalam apa? Oh kemarin malam. Ini baru gua alami. Buat karena mungkin udah kebiasaan ya. Kita tuh saling ngasih surprise satu sama lain dan segala macem. Ayu mau ulang tahun. Kita lagi. Gua kan surprise-nya. Bukan. Lu aja surprise sama diri lu sendiri. Gue diundang. Maksudnya bini gue di atas. Nah, itu di meja makan. Tadi malam. 2 malam sebelumnya. Di meja makan ngobrol toh berempat gue sama ketiga anak gue. Bahkan yang paling kecil. Benedictus. Gak ada. Sorry. Audi, Aiko, sama Haji Rohman. Sama Kauki. Ngobrol toh berempat toh. Tapi ngobrol tuh ngebahas masalah. Beli kadonya gimana? Mau beli apa ya? Gini. Tapi bener-bener ngobrol dan gue ngerasa di situ bahwa bonding. Gue bersyukur loh. Maksudnya gue sedikit bisa manage diri gue untuk ya kan gue juga harus mikirin, wah gue aja belum nyiapin kado, wah gue aja belum nyiapin ini dekor ini segala macam. Tapi gue berusaha untuk hadir buat mereka, dengerin minimal. Sampai yang kecil nih ngedumel aja. Ayah, ntar gini nih. Ayah, iya sayang, dengerin aja. Iya boleh. Habis itu lanjut lagi ke sini. Ini ngurusin itu lagi. Iya, itu cakep. Tapi kakak dulu ya. Dede. Nah, dengan mereka nggak berhenti pada saat ngobrol, menurut gue itu salah satu indikator bahwa mereka masih nyaman ngobrol sama kita. Dan presence-nya kita tuh ada buat mereka. Hati-hati lo, anak lo udah gede. Iya lagi, anak gue udah 17 lagi. Anak lo berapa? Anak gue 21 yang pertama. Dia tahu, cewek cowok? Cewek. Dia tahu semuanya tentang lo gak? Sebagian tahu. Cuman kadang-kadang gue juga memberanikan diri ngebuka kelemahan gue. Kadang-kadang kan bapak nggak boleh terlihat lemah, tapi gue sekarang belajar untuk gue juga punya sisi rapuhnya loh, gue juga punya sisi lemahnya gitu. Karena anak semakin gede kan semakin ngerti dan semakin pinter. Kita nggak mau kelihatan, ya anjing bokis lagi waktu itu. Nah gue tuh perlahan-lahan udah mulai cerita-cerita tuh sama anak gue tentang bapak dulu begini, bapak dulu begitu. Kayak anak perempuan gue bilang dulu bapak tuh punya pacar. Terus bapak punya pacar lagi, gitu. Nah si pacar yang ini kan bukan pacar resmi. Nah terus aku bilang sama dia, sorry aku gak bisa sama kamu karena aku pacaran sama yang ini. Kalau misalnya nanti aku udahan sama yang ini, aku pasti kamu adalah orang pertama yang aku telepon. Gitu.
Malah aku pacaran sama ibu kamu. Sementara yang itu nungguin lagi gitu. Terus dia cerita sama bini gua. Kok aku nggak tahu? Makanya. Terlalu banyak kebohongan. Kok lupa mana yang udah ditutup, mana yang belum. Lupa lagi aku. Aduh. Harus ada yang tetep lah, harus ada yang disaring juga. Tapi lu coba bikin drama keluarga dah. Nah, tuh. Coba dah. Oke. Next. Keren. IP mana yang menurut bukan dong. Kalah tuh dia. Kalah dia. Lu sebagai sutradara nih. IP mana yang lebih menjual untuk difilmkan? Podcast Mas Atau? prediksi? Lapor, Pak. Waduh. Jujur ya, nggak ketebak sih, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa nebak sih, nggak ada yang bisa nebak. Kalau kita bicara ngejual dalam arti jumlah penonton ya, bukan berarti semerta-merta misalnya nih prediksi, wah sebegitu internet darling, media darling, YouTube darling, setiap ada YouTube jutaan, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta penonton, belum tentu meledak juga. Podcast Mas pun begitu. Lapor Pak pun begitu. Wah, di TV sebegitu dicintainya. Belum tentu di film. Ya itu faktornya banyak banget dan yang paling besar adalah keberuntungan. Lapor Pak mau bikin film ya? Katanya. Udah ada sutradara? Gua nggak mau. Alhamdulillah dia nggak mau. Thank you.